Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPS SMP. Pada hari ini kita akan membahas materi manusia, tempat dan lingkungan dengan submateri ruang dan interaksi antar ruang. Siswa sekalian, di manakah sekarang kalian berada? Tentu ada yang berada di ruang kamar, ada yang berada di ruang kelas, bahkan mungkin sementara ada berada bersama keluarga di ruang makan. Nah, dalam kehidupan manusia ini terdiri dari beberapa ruang. Dalam lingkup yang lebih luas, masyarakat kita berada pada ruang yang berbeda-beda. Sekarang ada yang berada pada ruang pegunungan, ada yang berada di ruang pantai, ada yang berada di ruang perkotaan, dan ada yang berada di ruang pedesaan. Masing-masing ruang tadi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ciri yang berbeda. Tentu ruang perkotaan berbeda dengan ruang pedesaan, ruang pegunungan berbeda dengan ruang pantai. Nah, karena adanya perbedaan tadi antara satu ruang dengan ruang yang lain, maka terjadilah interaksi antar ruang yang disebabkan oleh berbagai kondisi. Nah, kondisi apakah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang? Dan bagaimana bentuk-bentuk interaksi antar ruang itu yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Baik, siswa sekalian, kita sekarang akan membahas materi manusia, tempat, dan lingkungan dengan submateri pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Adapun KD indikator dan tujuan pembelajaran, yang pertama adalah kompetensi dasar, memahami konsep ruang atau lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Adapun indikator pembelajaran, yang pertama adalah memperjelas pengertian ruang dan interaksi antar ruang, memperjelas kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang, dan menemukan bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama adalah setelah nanti proses pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menjelaskan berbagai kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Kemudian yang selanjutnya, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Dan juga diharapkan dapat memberikan contoh interaksi keruangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan dalam wilayah Indonesia. Nah, apa pengertian ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang dijadikan makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Jadi yang kita tempati sekarang, yang ditempati hewan, yang ditempati tumbuhan, itu semua adalah ruang. Nah, setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga menciptakan keterkaitan atau interaksi antara satu ruang dengan ruang yang lain. Nah, pengertian interaksi antar ruang menurut Bintaro 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Jadi interaksi itu, hubungan itu dilakukan bisa secara langsung maupun menggunakan media atau tidak langsung. Itu pengertian interaksi. Jadi hubungan timbal balik antara satu yang lain dengan yang lain, mau saling membutuhkan, itu yang disebut dengan hubungan timbal balik. Nah, secara umum interaksi antar ruang dapat diartikan sebagai pergerakan orang, informasi, atau barang dari suatu daerah ke daerah lain atau daerah asal menuju daerah tujuan. Itulah pengertian daripada interaksi antar ruang. Ketika misalnya seseorang, misalnya saya sebagai guru berangkat ke sekolah, maka terjadilah interaksi antara ruang rumah saya dengan ruang sekolah. Kondisi apa yang bisa menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang? Yang pertama itu saling melengkapi.
complementary atau regional complementary. Artinya, terjadi interaksi antar ruang apabila komoditas yang dihasilkan wilayah yang satu berbeda dengan komoditas wilayah yang lain yang dihasilkan yang lain yang memiliki kelebihan atau surplus produk. Misalnya, Sopeng yang kelebihan beras. Ada misalnya Baru yang kekurangan beras tapi kelebihan ikan, surplus ikan, sehingga orang Sopeng membutuhkan ikan, orang Baru membutuhkan beras. Terjadilah interaksi antar ruang dengan Kabupaten Sopeng dengan Kabupaten Baru. Itu contoh. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Ada interaksi antar ruang karena ada suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal atau tempat tujuan. Misalnya, selama ini kalian kalau mau membeli HP kan ke Kabupaten Wajo, ke Kota Singkang. Tetapi karena jadi selama ini kalian terjadi interaksi antara daerah kalian dengan ruang Wajo. Tetapi karena sudah ada penjual HP yang menawarkan lebih murah di Kota Sopeng, sehingga Anda beralih tujuan ke Kota Sopeng membeli HP, sehingga terjadilah interaksi antara daerah kalian atau ruang kalian dengan Kota Sopeng. Itu disebut dengan kesempatan antara. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan transferability. Interaksi antara terjadi karena kemudahan transfer dan biaya yang menghubungkan daerah asal dengan tujuan. Terjadinya interaksi antar ruang atau antar ruang yang satu dengan ruang lain itu sangat dipengaruhi oleh kemudahan transfer, kemudahan kita menuju ke daerah tujuan. Ini sangat dipengaruhi oleh biaya yang dikeluarkan untuk ke suatu daerah. Sehingga ini juga sangat terkait dengan infrastruktur daerah yang bersangkutan atau infrastruktur yang menghubungkan antara suatu daerah dengan daerah lain. Kenapa kita lebih cenderung ke ruang yang satu dibandingkan dengan ruang dua? Karena akses untuk ke misalnya wilayah itu sangat sulit karena sarana transportasi agak belum begitu baik, sehingga kita lebih cenderung memilih ke ruang A. Itu yang dimaksud dengan kondisi kemudahan transfer yang bisa menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Nah, kemudian kita lanjut bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Interaksi yang terjadi karena perpindahan penduduk. Ada masyarakat kita di ruang kampung ini pergi ke Malaysia misalnya merantau, maka itu terjadi interaksi antar ruang antara daerah kita di sini dengan ruang negara Malaysia dalam bentuk perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk. Itu bentuk interaksi sosial mobilitas penduduk namanya. Kemudian ada bentuk interaksi sosial komunikasi. Interaksi sosial yang terjadi karena pertukaran ide, gagasan, dan informasi. Ketika seseorang atau seorang penduduk di daerah ini, ruang Sopeng misalnya, memberikan informasi kepada seseorang atau seorang penduduk di Kota Masamba misalnya, maka itu terjadi pertukaran informasi, ide atau pertukaran informasi antara Kabupaten Sopeng, ruang Sopeng dengan ruang Masamba, sehingga terjadilah interaksi antar ruang antara Kota Masamba dengan Kota Sopeng. Itu dalam bentuk komunikasi. Kemudian dalam bentuk transportasi. Jadi interaksi antar ruang transportasi. Ada interaksi sosial yang terjadi karena perpindahan barang atau energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan barang contohnya, ketika keluarga kalian di Parepare mengirimkan suatu barang ke kampung Anda di Kabupaten Sopeng, maka terjadilah interaksi antar ruang, interaksi antar ruang ruang Parepare dengan ruang Kabupaten Sopeng ini. Perpindahan energi,
energi yang ada di PLN sekarang kan, PLN energi yang pusatnya di Kabupaten Pindrang disalurkan misalnya ke Kabupaten Sopen, maka terjadi perpindahan energi dari ruang Kabupaten Pindrang ke ruang Kabupaten Sopen, sehingga itu merupakan salah satu bentuk interaksi antar dalam bentuk transportasi. Demikian materi kita pada hari ini. Tetap semangat menjaga kesehatan supaya terhindar dari virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.